Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta TOT, PPKB, GPAI, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu modul, yakni konsep model pembelajaran. Tapi sebelumnya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Langsung saja, latar belakang konsep model pembelajaran, yakni pentingnya guru meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Ini berdasarkan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Kemudian pentingnya guru memberikan layanan terbaik kepada peserta didik agar memperoleh pembelajaran terbaik. Lalu pentingnya pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan peserta didik dan perkembangan sosial serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Bapak Ibu, dasar hukum yang bisa kita gunakan yakni Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang selanjutnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2015 tentang guru dan dosen. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan dari session kali ini tentang model konsep pembelajaran, maka Bapak Ibu atau peserta dapat memahami konsep model pembelajaran berdasarkan teori belajar, serta mengetahui dan memahami rumah model pembelajaran, dan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu nanti kegiatannya, Bapak Ibu peserta melakukan aktivitas literasi modul tentang konsep model pembelajaran. Kemudian nanti Bapak Ibu juga diminta untuk mengerjakan tugas atau lembar kerja 1.1, kemudian mengerjakan lembar kerja 1.2, lembar kerja 1.3. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk masuk di materi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang konsep pembelajaran? Pembelajaran adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang dilakukan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan. Teori belajar berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar. Nah, teori-teori belajar yang perlu Bapak Ibu nanti pahami, kuasai, yakni teori belajar deskriptif dan preskriptif, kemudian teori belajar behavioristik, kemudian teori belajar kognitivistik, kemudian teori belajar konstruktivistik, teori belajar humanistik. Lalu Bapak Ibu nanti selanjutnya adalah diminta menguasai macam-macam rumpun pembelajaran. Bagaimana kita ketahui rumpun pembelajaran di dalam modul ini, ada inquiry learning, kemudian discovery learning, problem based learning, project based learning. Kemudian Bapak Ibu, para peserta, bagaimana nanti Bapak Ibu dapat menerapkan teori belajar dan model pembelajaran PAI berdasarkan kekhususan PAI, maka yang perlu Bapak Ibu peserta pelatihan itu perlu menguasai yang pertama definisi teori-teori belajar. Kemudian Bapak Ibu hendaknya menguasai rumpun model pembelajaran, kemudian menguasai sintak pembelajaran, selanjutnya prinsip-prinsip model pembelajaran, yang berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan model pembelajaran. Nah, Bapak Ibu nanti di session berikutnya, Bapak Ibu akan dibentuk menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok ini nanti berdasarkan nomor urut peserta saja supaya lebih memudahkan.
Nah, nanti tugas Bapak Ibu di kelompok itu mendiskusikan tentang konsep model pembelajaran dengan membuat resume. Nanti setelah dibuatkan resume, maka Bapak Ibu akan melangkah selanjutnya, yakni Bapak Ibu nanti diminta mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan tanggapan atau resume yang sudah dibuat oleh kelompok. Kemudian Bapak Ibu di akhir sesi nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat tindak lanjut. Yang pertama, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah menguasai materi pada sesi ini? Nah, pada sesi ini ya. Kemudian yang kedua, nanti bagaimana cara yang dilakukan Bapak Ibu untuk menginternalisasi dan karakterisasi nilai-nilai PAI pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, itulah session yang akan kita lalui di konsep model pembelajaran. Kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.